Hari ini saya bangkit dengan otoritas yang tidak datang dari kekuatan saya sendiri, tetapi dari kepastian mutlak bahwa hari untuk mengakhiri segalanya dalam sejarah saya telah tiba. Saya melihat skenario hidup saya, perjuangan yang telah saya lakukan di bidang keuangan dan keluarga, dan saya menyatakan bahwa saya tidak lagi menerima kenormalan dari kekurangan. Ada ketetapan rohani yang sedang dikoyakkan sekarang, dan saya memosisikan diri sebagai seseorang yang lelah hidup dari remah-remah, mengetahui bahwa ada perjamuan yang disiapkan oleh Bapa. Saya di sini bukan untuk meminta sedekah rohani. Saya di sini untuk mengambil kepemilikan atas warisan yang telah dicuri selama bertahun-tahun oleh penindasan dan kebutaan rohani. Saya tahu bahwa musuh telah bekerja tanpa lelah untuk melihat saya tersungkur di tanah, dipermalukan oleh kurangnya sumber daya dan rasa malu karena hutang. Dia berhasrat dengan segenap kekuatannya untuk mengutuk proyek-proyek saya bahkan sebelum mereka lahir, mencoba mencekik benih kemakmuran yang telah Tuhan taruh di tangan saya. Tetapi saya mengingat kembali apa yang memberi saya harapan dan menegaskan bahwa keinginan lawan digagalkan sekarang juga. Rencana pembalasan kejahatan terhadap rumah saya menemukan penghalang yang tidak dapat ditembus, karena saya tidak berperang dengan senjata duniawi, tetapi dengan kuasa Roh Kudus. Saya percaya dengan setiap serat keberadaan saya pada janji-janji Tuhan yang tak tergoyahkan bagi hidup saya, janji-janji yang menjamin hidup dalam kelimpahan dan bukan kemiskinan. Tidak ada kutukan, baik yang dilontarkan melalui kata-kata, karena iri hati atau warisan dari nenek moyang saya, yang akan diizinkan berakar di tanah saya. Saya mencabut sekarang setiap rumput liar yang mencoba tumbuh dalam kehidupan keuangan saya, mengeringkan sumber dari segala kemandulan. Firman Tuhan adalah penjamin saya, dan di dalamnya tertulis bahwa saya adalah kepala dan bukan ekor, bahwa saya akan memberi pinjaman kepada banyak orang dan tidak akan meminjam. Tuhanku akan berseru dari surga yang tinggi demi saya, dan suaranya yang kuat akan menentukan akhir dari siklus kekalahan ini. Saya merasakan dalam roh saya bahwa masa penghinaan telah berakhir, dan bahwa Tuhan sedang mengakhiri hukuman kemiskinan yang mencoba menetap di garis keturunan saya. Di mana ada kebingungan dan kekurangan, akan ada ketertiban dan penyediaan supranatural, karena Tuhan yang saya layani adalah pemilik emas dan perak. Dia tidak bersuka cita atas penderitaan anak-anaknya. Dan hari ini dia bangkit dari takhtanya untuk berperang melawan segala sesuatu yang menghalangi pertumbuhan saya. Segala kutukan jatuh ke tanah pada saat ini juga, dihancurkan oleh kuasa nama yang di atas segala nama. Tidak peduli apa yang mereka katakan tentang saya di masa lalu, tidak peduli diagnosis kegagalan yang saya terima. Semua itu menjadi debu di hadapan kemuliaan Tuhan. Kutukan tidak memiliki otoritas di mana berkat Tuhan telah ditetapkan, dan saya memeteraikan rumah saya dengan kebenaran ini. Beban yang menindih bau saya dipatahkan, dan saya berjalan sekarang menuju cakrawala kebebasan dan penaklukan. Iri hati yang mencoba menggerogoti kemenangan saya dan mengeringkan buah-buah saya jatuh ke tanah sekarang dan tidak lagi berpengaruh pada saya. Saya tahu ada tatapan jahat dan hati yang tidak tahan melihat sinar Tuhan dalam hidup saya, tetapi saya menetralisirnya dengan doa iman. Biarlah setiap lidah yang bangkit menghakimi kemakmuran saya dihukum, dan biarlah setiap keinginan tersembunyi
untuk melihat kehancuran saya kembali ke jurang asalnya. Saya terlindungi dari racun keserakahan orang lain, kejahatan manusia dan roh yang direncanakan dalam bayang-bayang untuk membuat saya tersandung, jatuh ke tanah, dan diekspos oleh cahaya kebenaran. Tuhanlah yang melepaskan saya dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dan tidak ada perangkap yang dipasang melawan keuangan saya yang akan berhasil. Saya membatalkan semua persekutuan kegelapan yang diorganisir untuk menghambat gaji saya, penjualan saya, dan kesempatan saya. Kejahatan tidak menemukan tanah subur di hati saya, karena hati saya penuh dengan kasih karunia dan belas kasihan Tuhan. Surat hutang yang ada melawan saya, ketetapan-ketetapan tak terlihat, yang memberikan legalitas bagi kemiskinan untuk bertindak, telah dikoyakkan sepenuhnya di kayu salib Kalvari. Saya mengerti bahwa Yesus menjadi miskin supaya melalui kemiskinannya saya diperkaya, melakukan pertukaran ilahi yang tidak dapat dibatalkan. Saya tidak lagi menerima untuk membayar tagihan yang telah dilunasi oleh juru selamat saya dengan pengorbanannya sendiri. Dan karena itu, saya menuntut pembatalan hukuman kebangkrutan apapun yang ditetapkan di neraka terhadap nama saya. Keadilan Tuhan berseru untuk kebebasan finansial saya, dan saya menyelaraskan diri dengan pengadilan tinggi itu, di mana hakim adalah Bapa dan pengacara saya yang setia. Tuhan sedang membawa masa pemulihan yang dipercepat atas hidup saya, mengembalikan 2 kali lipat semua yang telah dicuri, ditahan, atau hilang selama bertahun-tahun masa pencobaan. Di mana ada rasa malu dan kekurangan, akan ada kehormatan ganda karena Tuhan adalah ahli dalam mengubah lembah tulang-tulang kering menjadi tentara yang kuat dan makmur. Waktu yang tampaknya hilang sedang ditebus oleh Tuhan, dan saya akan melihat terjadi dalam hitungan bulan apa yang secara manusiawi membutuhkan waktu puluhan tahun untuk dibangun. Percepatan ilahi adalah jawaban atas penundaan yang coba dipaksakan musuh pada takdir profetik saya. Mereka yang bangkit untuk merencanakan kejatuhan saya dan merayakan kekalahan saya akan bingung dan malu di hadapan perbuatan Tuhan. Lubang yang mereka gali untuk kehidupan keuangan saya akan menjadi perangkap bagi kaki mereka sendiri, karena keadilan ilahi tidak gagal dan kejahatan kembali ke asalnya. Saya tidak perlu menggerakkan jari untuk membalas dendam, karena Tuhanlah yang berperang dalam perang saya dan merendahkan orang-orang sombong yang percaya pada kekuatan lengan manusia. Diamnya Tuhan saat saya menderita bukanlah ketidakhadiran, melainkan persiapan skenario di mana kemuliaannya akan bersinar dengan cara yang tak terbantahkan. Saya menyatakan bahwa rumah saya adalah wilayah yang dikuduskan, di mana wabah kemiskinan tidak menemukan celah untuk masuk atau tempat untuk meletakkan kepala. Saya mengurapi ambang pintu saya dengan iman, menetapkan bahwa di sini hanya masuk penyediaan, kesehatan, kedamaian, dan kemakmuran yang datang dari atas. Setiap roh pemakan yang mengelilingi barang-barang saya menyebabkan kerusakan pada peralatan rumah tangga, kendaraan, dan kesehatan untuk menghabiskan cadangan saya diusir ke tempat-tempat gersang. Perlindungan yang maha tinggi adalah tembok api di sekeliling saya yang mencegah penjara menyentuh apa yang telah saya peroleh dengan keringat wajah saya. Perkenanan Tuhan yang lebih berharga daripada emas dan perak kini berdiam di atas saya, membuka pintu-pintu yang tidak dapat dibuka oleh kunci manusia manapun dan menghubungkan saya dengan orang-orang yang berpengaruh. Dimanapun saya tiba, saya akan diperhatikan bukan karena penampilan saya,
tetapi karena kasih karunia yang memancar dari hadirat Tuhan dalam hidup saya, menarik peluang bisnis dan kemitraan yang diberkati. Hikmat dari surga diberikan kepada saya untuk mengelola sumber daya, melipat gandakan talenta, dan melihat solusi di mana orang lain hanya melihat masalah dan krisis. Saya memiliki pikiran yang diurapi untuk menjadi makmur, mencipta, dan berinovasi. Keluar dari stagnasi menuju keunggulan. Saya merasakan di dunia roh aroma hujan lebat yang mengumumkan bahwa masa kekeringan dan gurun finansial telah mencapai akhir yang pasti. Sama seperti Nabi melihat awan kecil yang berubah menjadi badai berkat, saya melihat tanda-tanda pemeliharaan Tuhan terbentuk di cakrawala sejarah saya. Saya tidak dipandu oleh apa yang saya lihat di berita televisi atau oleh ekonomi dunia, tetapi oleh kata-kata profetik yang mengatakan bahwa lumbung-lumbung saya akan terisi dengan limpah. Tanah yang sebelumnya keras dan tidak produktif sekarang menjadi subur untuk menerima benih iman saya dan menghasilkan buah 100 kali lipat. Saya mendekretkan pemutusan definitif dengan perjanjian tersembunyi apapun yang dibuat oleh nenek moyang saya yang telah membahayakan kemakmuran garis keturunan saya hingga hari ini. Jika ada fakta, janji, atau penahbisan kepada entitas yang membawa kehancuran, saya membatalkannya sekarang dengan otoritas nama Yesus, menetapkan titik nol yang baru. Keturunan saya tidak akan mewarisi hutang atau kegagalan, tetapi akan mewarisi warisan iman, pencapaian, dan pintu-pintu yang dibukakan oleh Tuhan. Sejarah penderitaan keluarga saya ditulis ulang hari ini oleh darah anak domba. Dan mulai dari saya, lahirlah generasi pemenang yang tak tergoyahkan. Keserakahan yang mencoba melayukan impian-impian saya, jatuh ke tanah dan kehilangan seluruh kekuatannya. Saya menyatakan bahwa harta benda saya, pekerjaan saya, dan keluarga saya tidak terlihat oleh mata kejahatan, dilindungi oleh kubah api. Tidak ada yang memiliki kekuatan untuk meramalkan nasib buruk atas apa yang telah Tuhan berkati, dan apa yang telah Tuhan berkati, tidak ada manusia yang dapat mengutuknya. Kemakmuran saya tidak bergantung pada persetujuan manusia, tetapi pada kebaikan tak terbatas dari pencipta saya. Musuh itu sendiri dengan semua pasukan dan strategi penghancurannya jatuh ke tanah di hadapan keagungan Yesus Kristus. Dia sudah dikalahkan di kayu salib, dan saya hanya mengambil kepemilikan atas kemenangan itu, menerapkannya dalam kenyataan keuangan saya hari ini. Iblis tidak memiliki hak hukum atas uang saya, tidak memiliki hak atas roti di meja saya, dan tidak memiliki hak atas masa depan anak-anak saya. Saya mengusirnya dari kehidupan keuangan saya, memerintahkan dia untuk menyingkirkan tangan kotornya dari segala sesuatu yang menjadi milik saya. Saya dibasuh tidak hanya secara dangkal, tetapi dimurnikan secara mendalam dari segala pencemaran yang dibawa kemiskinan ke dalam jiwa saya. Mentalitas kekurangan, ketakutan akan kekurangan, dan penderitaan hari esok dihapuskan oleh pembasuhan regenerasi roh. Saya dijaga oleh Tuhan yang tidak tidur dan tidak terlelap, dan yang menjaga keluar masuk saya. Keamanan saya tidak datang dari rekening bank, tetapi dari Dia yang menopang alam semesta dengan firman kuasa-Nya. Saya ditebus dan dilindungi oleh darah Yesus, darah yang berbicara lebih keras daripada hutang atau penghukuman apapun. Darah itu adalah mata uang bernilai tak terbatas yang membayar harga kebebasan saya, termasuk kebebasan finansial saya. Saya menarik garis darah di sekeliling rumah saya dan menyatakan bahwa pemakan dilarang melewati batas ini.
kemiskinan, penyakit, dan perselisihan menabrak penghalang darah ini dan mundur karena mereka mengenali tanda kepemilikan anak domba. Tanpa rasa takut, saya dapat berkata dan bernubuat kepada dunia roh dan alam. Datanglah apapun, saya akan tetap berdiri. Krisis ekonomi dapat mengguncang bangsa-bangsa, pemerintah bisa gagal. Tetapi sumber saya tidak habis-habisnya dan abadi. Saya tidak bergantung pada keadaan yang menguntungkan untuk menjadi makmur. Saya bergantung pada berkat Tuhan yang memperkaya dan tidak menambahkan kesusahan. Kepercayaan saya tak tergoyahkan, seperti gunung Sion yang tidak bergoyang, tetapi tetap untuk selamanya. Biarlah musuh melakukan apa yang dia inginkan, biarlah dia mencoba membangkitkan badai dan angin topan, tetapi siapa yang dapat melawan Tuhan yang menyertai saya ini? Jika Tuhan di pihak saya, siapa yang akan melawan saya? Pertanyaan retoris ini bergema di surga dan di bumi, membungkam semua suara penentangan. Tuhan yang membelah Laut Merah adalah Dia yang sama, yang akan membukakan pintu pekerjaan dan bisnis bagi saya. Dia adalah Dia yang sama yang menurunkan manna di padang gurun dan yang akan menurunkan hujan penyediaan dalam hidup saya. Musuh sudah dikalahkan, dan ini bukan hanya kalimat yang indah, ini adalah fakta yang sudah selesai dalam sejarah penebusan. Dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk menuduh saya atau memenjarakan saya dalam rantai masa lalu. Kemiskinan turun-temurun yang diturunkan dari ayah ke anak berakhir dengan saya di sini dan saat ini. Saya adalah generasi yang memutus siklus. Saya adalah generasi yang akan meninggalkan warisan berkat dan bukan hutang. Kekalahan musuh adalah kemenangan saya, dan saya merayakannya sebelumnya. Langkah-langkah saya sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus, dituntun ke tempat-tempat kehormatan dan pertumbuhan. Saya tidak akan berjalan berputar-putar lagi, tersesat di gurun ketidakpastian, tetapi saya akan berjalan lurus menuju tujuan Tuhan. Setiap langkah yang saya ambil akan berada di tanah yang kokoh, dan di mana saya menjejakkan telapak kaki saya, Tuhan akan memberikannya sebagai warisan kepada saya. Kebingungan mental pergi dan kejelasan ilahi mengambil alih keputusan-keputusan saya, membuat saya berhasil dalam segala yang saya lakukan. Tidak ada yang akan menghentikan saya untuk mencapai akhir dari perlombaan yang diusulkan bagi saya, hidup dalam kepenuhan berkat-berkat Tuhan. Rintangan mungkin besar, tetapi Tuhanku jauh lebih besar, dan Dia berjalan di depan saya, memecahkan pintu-pintu tembaga, dan menghancurkan palang-palang besi. Saya akan sampai di tempat janji. Saya akan hidup untuk memakan yang terbaik dari negeri ini, karena mulut Tuhan telah mengatakannya. Perjalanan saya tidak berakhir dalam kegagalan, itu berakhir dalam kemuliaan Tuhan yang dinyatakan. Saya menolak identitas korban dan mengambil identitas anak yang dikasihi dan ahli waris dari segala sesuatu. Kemiskinan tidak cocok dengan kebangsawanan bapa saya, dan karena itu saya menolak pakaian kotor ini dan mengenakan pakaian pujian. Sukacita Tuhan akan menjadi kekuatan saya untuk bekerja, untuk menaklukkan, dan untuk mengelola dengan hikmat segala yang Dia taruh di tangan saya. Saya memiliki pikiran Kristus, dan itu berarti memiliki pikiran yang kreatif, pemecah masalah dan makmur. Saya menyatakan bahwa pintu-pintu yang tertutup, yang macet karena karat kemustahilan, terbuka sekarang dalam jentikan jari Tuhan. Telepon akan berdering,
Jawaban akan datang, dokumen akan keluar, dan perkara di pengadilan akan dimenangkan. Saya percaya pada Tuhan yang mustahil, yang memanggil hal-hal yang tidak ada menjadi ada seolah-olah sudah ada. Iman saya adalah mata uang kerajaan, dan dengannya saya mengakses harta yang tersembunyi dan kekayaan yang tertutup. Keluarga saya akan menjadi kesaksian hidup akan kuasa Tuhan yang mengubahkan, dan semua orang akan melihat bahwa Tuhan telah mengubah nasib kami. Mereka yang mengejek iman kami harus mengakui bahwa Tuhan beserta kami di lembah dan meninggikan kami di gunung. Meja kami akan berlimpah bukan hanya dengan roti, tetapi dengan kasih, kedamaian, dan persekutuan. Kutukan generasi telah digantikan oleh berkat generasi yang akan menjangkau anak-anak saya dan anak-anak dari anak-anak saya. Saya tahu bahwa tindakan Tuhan baru saja dimulai. Saya bangkit dari momen seruan ini dengan dilapisi kuasa, dengan kepastian bahwa surga telah mendengar dan bumi akan menjawab. Kemiskinan telah dihancurkan, kutukan telah dipatahkan, dan saya bebas untuk menjadi makmur dan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Dalam nama Yesus, demikianlah saya percaya, demikianlah saya berdoa, dan demikianlah saya menerima. Amin. Saudara-saudari yang saya kasihi, betapa dahsyatnya momen yang baru saja kita alami di hadirat Tuhan kita. Saya merasakan di lubuk jiwa saya yang paling dalam bahwa rantai telah diputuskan dan waktu baru kemakmuran dan kebebasan mulai bersinar dalam hidup Anda saat Anda berdoa bersama saya. Jangan biarkan urapan ini hilang atau menjadi dingin. Simpanlah kata-kata ini dalam hati Anda sebagai harta yang berharga. Jika Anda merasakan dampak dari doa ini dan percaya bahwa kemiskinan dan kutukan tidak lagi berkuasa atas rumah Anda, saya meminta Anda melakukan satu tindakan sederhana namun penuh makna. Tekan tombol like sekarang. Dan jangan berhenti di situ, karena berkat yang tidak dibagikan tidak mencapai tujuannya yang lengkap. Pikirkan sekarang seseorang yang sangat perlu mendengar kata-kata ini. Seseorang dari keluarga Anda atau seorang teman yang sedang berjuang melawan keputusasaan dan kekurangan. Dan bagikan doa ini dengan orang tersebut. Jadilah saluran kasih karunia Tuhan dalam hidup orang lain. Dan jika Anda belum menjadi bagian dari keluarga besar doa kami ini, saya mengundang Anda untuk mendaftar dan tetap bersama kami. Di sini, kami tidak hanya berbicara kata-kata di angin, kami berseru kepada Tuhan yang hidup, yang menjawab dengan api dan kuasa. Tetaplah di sini, bergabunglah dengan tentara pemenang ini, dan mari kita bersama-sama menyaksikan mukjizat-mukjizat besar yang akan Tuhan lakukan dalam beberapa hari mendatang. Tuhan memberkati hidup Anda dengan kaya dan berlimpah